Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita akan segera mulai. Dimohon untuk Bapak Ibu yang masih ada di luar segera masuk di ruangan. Dan kita sudah sama-sama menyaksikan foto-foto. Kalau ibadah Umas minggu lalu nuansanya merah, karena ibadah Umas sekaligus merayakan hari Imlek. Hari ini nuansanya pink. Wow, kita sama-sama memperingati hari kasih sayang ya, tanggal 14 lalu. Tentunya sudah berlalu, tapi saya percaya kasih sayang Tuhan masih tetap sama sampai hari ini. Bahkan kasih sayang Tuhan tidak hanya tanggal 14, tapi setiap hari kita alami. Yang setuju kasih tepuk tangan yang lebih baik buat Tuhan dan katakan haleluya. Oke, sebelum kita mulai saya minta oma opa semuanya bangkit berdiri, karena kita juga merayakan atau memperingati hari kasih sayang. Boleh cari 5 orang lalu rangkul, katakan aku mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Aku mengasihi Ibu Sinta sayang. Tambah ceria. Kita berbagi kasih buat teman-teman kita yang ada di samping kiri, samping kanan. Peluk dengan hangat dan katakan aku mengasihimu. Kalau sudah boleh kembali lagi ke tempat dan kita akan sama-sama memuji, menyembah Tuhan, merayakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Oh, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Yang diberkati Tuhan, nyanyikan berkat-Mu yang telah ku terima.
Kasih-Mu tiada bandingannya Tuhan. Kasih-Mu tidak terukur Kau karena kasih-Mu Kau selamatkan kami. Itu sebabnya hati kami penuh dengan senang lagi. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ku
sebabnya hanya ada ucapan syukur dari hati kami, keluar dari mulut kami memuji-Mu, menyembah-Mu, bersyukur untuk karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami umat-umat-Mu, Oma Opa ditambah Siring, kami yang mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Amin. Yang bersuka cita lambaikan tangan. Kasih tos kiri kanan, katakan aku bersuka cita karena kasih Tuhan yang dahsyat. Oma Opa silakan duduk. Oma Opa, saya boleh tanya dulu, sambil saya boleh mengundang nanti Mami Ana bersama Aili untuk maju ke depan. Baik, saya mau tanya dulu, di tempat ini siapa yang minggu lalu hadir? Kalau yang minggu lalu hadir pasti tahu Bapak Pendeta Apin berbicara tentang apa sih? Ada yang tahu? Wah, harusnya bukan Bu Hana, padahal saya kasih hadiah untuk yang bisa jawab. Sudah dijawab sama Ibu Hana. Berkat anak cucu, hari ini kita akan kedatangan seorang, bukan oma ya, tapi oma buyut ya. Jadi ini adalah cicit dari salah satu pengerja di tempat ini, namanya Mami Ana. Semua sudah kenal? Yuk kita akan sama-sama. Ya, ayo sini, Eli duduk yuk, sini. Ya. Oke, boleh minta tolong mic. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau bincang-bincang dengan Mami Ana. Ini katanya ketutup ya? Oke. Sekarang udah kelihatan? Nah, kita mau tanya dulu nih sama siapa sih yang ada di sebelah saya? Namanya siapa saya? Aili. Namanya siapa? Aili. Aili umur berapa? 6 tahun. Sudah sekolah belum? Sudah. Sekolahnya di mana? Pemulihan. TK Pemulihan. Nah, jadi begini. Kenapa saya undang? Jadi nanti kita akan tanya-tanya sama Mami Ana. Saya manggil Mami Ana atau Oma Ana ya. Oma Ana ini adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pensyafaat atau pendoa. Nah, sekarang kita mau tanya dulu. Mami Ana itu mulai jadi pendoa itu dari tahun mulai terpanggil untuk menjadi pendoa dari tahun berapa tadi? 2008. Tahun 2008 terpanggil, terus sempat di tes karunia katanya berapa kali? 3 kali. 3 kali dan 3-tiganya jawabannya adalah sebagai Pendoa. Dan kalau kita hitung hampir 18 tahun Oma menjadi pendoa, dan kita bisa lihat tepuk tangan. Oma punya anak berapa? Anaknya ada 6, cucunya? Cucu 13. Cucu 13 dan cicit? Cicitnya 4. Kita mau tanya sama cicitnya nih. Apa sih yang diajarkan Mak Cho sama Aili? Doa. Terus kita tanya lagi. Mak Cho pernah marah nggak sama Aili? Enggak. Nggak pernah. Kita belajar gini. Dari yang kemarin itu bagaimana berkat anak cucu. Kalau orang tua dari kitanya rajin berdoa, rajin memperkatakan hal-hal yang baik, pasti anak cucunya akan diberkati. Amin. Nah, sekarang kita tanya ke omanya, bener nggak? Sekarang, Mami Ana pernah nggak sih marahin? Ayo, jujur. Oh enggak, katanya gini, orang kok saya marahin gitu. Nah, terus gini, kenapa sih Mami kok pilihnya sebagai pendoa gitu? Emang nggak bosan tuh 18 tahun ngedoain gitu? Bosan nggak sih? Enggak, memang kesukaannya doa. Kesukaannya Mami itu berdoa.
Iya. Terus kita tanya lagi, Aili itu punya apa? Ada berempat ya? Ada Cice, terus sama 2 adik. Pernah berantem nggak? Pernah berantem? Pernah. Tapi terus udah gitu, sekarang kesel nggak? Masih kesel nggak sama Cice atau sama adik? Kesel nggak? Enggak. Kenapa sih? Siapa yang ngajarin mengampuni? Yang suruh Aili, nggak boleh lama-lama marah. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin Aili untuk harus mengampuni gitu. Siapa? Maco. Oh, yang ngajarin katanya saya tanya gini, yang ngajarin mami, papi atau maco? Maco katanya. Itu berarti omanya yang ngajarin, ayo nggak boleh lama-lama untuk marah. Nah, terus tadi saya sempat telepon sama mamanya. Saya bilang gini, Ci, apa sih kelebihan Aili di dalam rumah? Dibilang gini, 1, Aili adalah anak yang paling pemberani. Dia tidak takut pada apapun kalau dia merasa benar, termasuk sama saya, katanya gitu. Jadi kalau dia merasa benar, dia akan tegur. Dia bilang gini, enggak, aku nggak melakukan itu. Kalau misalnya dia ditegur, itu perkataan maminya. Yang kedua, dia ini rajin. Jadi benar nggak sih kalau mami itu lagi kerja terus kamu mau bantuin gitu? Oh, mau bantuin. Katanya gini, mami perlu apa sih? Aku bantuin deh gitu. Jadi anaknya nggak bisa diem, kata maminya. Lalu ada lagi yang saya salut. Coba kita jujur ya. Aili kalau makan siapa yang paling sering berdoa makan? Kalau sama-sama siapa? Cici Aili juga. Oh, Cici dan Aili juga. Jadi maminya tadi bilang gini, aduh Esther, Aili ini kalau lagi makan sama-sama dia paling sering minta untuk aku yang doa. Anak umur 6 tahun. Hari ini kita belajar dari Mami Ana dan juga cicitnya, walaupun dengan waktu yang singkat kita belajar. Ketika kita menanamkan hal-hal yang baik, hari-hari ini yuk mari saya mengundang oma-opa di tempat ini belajar untuk melakukan hal-hal yang baik seperti yang kemarin kita dapat ya dari Pak Apin. Kalau kita menanamkan yang baik, maka anak cucu kita menjadi orang yang diberkati. Amin. Nah, sekarang aku mau tanya lagi nih, Mami, apa sih pesannya Mami buat oma-opa di tempat ini? Salam saudaraku yang terkasih. Iya, kita selagi masih hidup, masih diberikan kesempatan ya untuk melayani anak-anak cicit kita. Mari kita dengan kerendahan hati, kesabaran, mari kita mendidik anak-anak, terlebih cucu cicit kita yang masih polos, dia masih lembaran yaitu putih ya. Nah, jadi masih bisa dikasih tahu dan dimasukkan di dalam hati mereka untuk bekal masa depan mereka. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi hari ini kita dapatkan satu poin, ketika kita bisa melihat anak-anak cucu kita masih bisa kita ajarkan dia hal-hal yang baik, ajarkan yang baik karena mereka akan mendengar sampai Tuhan. Yuk, sekarang kita suruh mereka berdua bangkit yuk, bangun yuk. Yuk. Okay. Sekarang gini, Aili ada hadiah nggak sih buat Maco? Ada. Oh, oke. Aili mau kasih kado buat Maco tercinta. Sekarang kasih satu. Aili sayang Maco. Haleluya. Nah, sekarang tapi bukan cuma Maco yang Aili doang yang bisa kasih hadiah sama Maco. Ada juga hadiah buat Aili dari Maco. Ya. Ya, sekaligus. Apa Ya, Aili rajin belajar untuk masa depan yang penuh pengharapan, gilang gemilang ya, sukses untuk sekolahnya. Tepuk tangan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Oma Ana dan cucu Aini. Ya, yang luar biasa ya. Saya percaya dari oma-oma di tempat ini akan keluarkan bangkit satu generasi ya, generasi anak-anak muda yang cinta Tuhan. Katakan amin. Sama-sama bangkit berdiri yuk. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu
kita. Berapa banyak yang kagum sama Tuhan Yesus, berapa banyak tangan kita kagum akan kasih-Nya. Haleluya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada
mengasihi kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan duduk, kami akan belajar bahwa kami harus hidup di dalam Tuhan. Kami harus hidup di dalam kasih itu, karena Engkau yang kami sembah adalah Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Bapa Surgawi, Engkau kuduskan setiap kami. Oh Bapa Surgawi, Engkau berikan kami hati kerendahan hati, untuk kami boleh mendengar apa yang menjadi tuntunan daripada Engkau, boleh mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Sama-sama katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sukacita pada hari ini. Ya, kita semua pakai pink-pink ya, bukan merayain hari Valentine enggak, tapi kita sedang mengingat kembali bahwa Tuhan itu terlebih dahulu mengasihi kita, dan kita harus hidup di dalam kasih-Nya. Amin. Amin. Aminnya masih sunyi senyap. Ulangi sekali lagi ya. Ulangi sekali lagi ya. Bahwa kita ini nggak ngerayain Valentine, enggak. Kita nggak ikut-ikutan dunia merayakan Valentine, enggak. Tetapi di dalam suasana Februari ini kita mau sama-sama mengingat kembali kasih-Nya Bapa, dan kita harus hidup di dalam kasih. Amin. Amin. Sama-sama katakan, aku mau hidup di dalam kasih Bapa. Aku mau hidup di dalam kasih. Ya, coba ya. Esther, saya boleh minta tolong? Saya punya 2 teman, ya. Nah, ini cara praktek bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan yang terutama, ya. Dan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama yang sama dengan hukum yang pertama. Jadi bukan mengasihi sesama itu bukan nomor sekian. No. Sama, derajatnya sama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, ini saya punya 2 teman, ya. Jadi bagaimana kita hidup di dalam kasih Bapa? Hidup di dalam kasih Bapa. Yang pertama poinnya adalah berbuat baik pada semua orang, gak milih-milih. Jadi kalau dapat makanan bukan dipilih-pilih. Wah, ini sahabatku, tak kasih makanan. Ini bukan ya. Duduknya kamu di belakang aja. Yang ini adalah seniorku. Ini adalah dipilih-pilih. Enggak, tapi kita mau hidup di dalam kasih Bapa. Berbuat baik pada siapa saja. Katakan siapa saja. Siapa saja itu semua orang. Jadi gak pilih-pilih ya. Nah, ini saya punya 2 orang nih. 2 orang ini datang. Halo Bu Ana, saya Bapak. Halo, wah Desiana, aduh senang sekali ketemu kamu. Yang suka dari Wah, aku dapat kado. Kamu emang dari mana kok bawain kado aku ini? tadi mampir Aduh, sweet banget ya. Aduh, di hari yang sweet ini aku dapat yang sweet. Terima kasih loh. Bu Hana tuh maunya dikasih doang, gak pernah kasih. Makasih ya. Sama-sama. Aduh, aku seneng banget loh. Tau gak, Bu Hana itu kalau pakai rambut, tau gak rambutnya kayak jambul tulis dia. Kebelin pokoknya. Halo Esther. Tumben. Biasanya gak pernah negor loh. Saya ke gereja gak pernah di shalom. Pilih-pilih orang, gak suka. Aku gak gitu suka sama ini. Nyebelin. Ngomongnya tajem. Sebel aku mending gak ketemu aja. Atau gimana ya? Udah, nanti kalau dia lewat aku pura-pura lihat sana. Oke, terima kasih, ini luar biasa sahabat-sahabatnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, beda-bedain. Kalau yang satu suka ngasih kado, ya berbuat baik ya. Oh, nanti duduknya sama saya di depan. Boleh nggak nanti kapan-kapan aku main dan segala macam. Tapi yang satu ya sudah mungkin nyebelin gitu ya.
nggak saya mengasihi dia? Gampang mana? Gampang yang tadi suka ngasih kado atau gampang yang suka nyebelin? Saya gampang mengasihi yang mana? Ngasih kado. Kenapa? Karena berbuat baik, ya kan? Berbuat baik. Jadi saya gampang membalas perbuatan baiknya. Kalau yang nyebelin tadi, boro-boro males. Aku lama-lama males loh, ke gereja ketemu dia terus. Nah ini, ya. Jadi hidup di dalam kasih nggak boleh begitu. Tetapi harus berbuat baik kepada siapapun juga ya, kepada siapa saja berbuat baik. Apalagi yang di rumah. Kalau sudah ngomong di rumah, ingat tadi pagi aku dimaki-maki sama suami. Bisa nggak kita mengasihi suami kita aja lah? Bisa nggak? Bisa. Susah. Mau baik-baik keinget, wah suka marah-marah. Mungkin kalau itu nggak seberapa. Ya, Mega yang udah pernah Mengasihi suami yang suka mengasihi istri yang suka selingkuh, bisa nggak? Mulai diem kan? Kalau tadi marah-marah, masih bisa. Kalau yang suka selingkuh, ya. Suami saya itu baik, suami saya baik. Tetapi pada waktu awal pernikahan, ya, kerja kantor. Kalau kerja kantor itu kadang-kadang kan ada lembur, kadang-kadang nggak bisa tepat waktu. Tango, kan nggak bisa gitu. Orang dia leader juga di kantor. Kemudian saya udah gini, belum datang. Langsung saya ambil palang pintu. Awas nanti datang. Susah untuk mengasihi, ya. Nah susah, ya. Padahal firman Tuhan katakan, ya, jangan membalas yang jahat dengan kejahatan, ya, tapi balaslah dengan kebaikan. Nah, kita jangan seperti dunia. Kalau dunia tadi, ya, dunia tadi orang yang suka yang berbuat baik pada kita, kita mau berbuat baik pada dia. Ya gimana ya, soalnya itu dia suka nyumbang saya, dia tuh suka itu loh nyekolahin anak saya, jadi kan nggak enak ya, kita mesti baik-baikin dia deh biar dia nyumbang terus gitu ya. Nah itu ya. Atau dia itu suka itu ngajak saya ngopi, ya, ngopi di deka, saya diajak, ayo Bu anak ngopi. Nah itu ya baik. Tetapi bagaimana dengan teman yang tidak, yang tadi suka menjelek-jelekan, memfitnah, ya? Bagaimana kalau kita tahu ada teman yang suka memfitnah, suka nyebelin, itu gimana coba ya? Tapi firman Tuhan hari ini, kalau kita mau hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kalau kita mau benar-benar mentaati firman Tuhan ini, yuk sama-sama kita berbuat baik kepada siapapun juga, ya. Yang paling nyebelin tuh orang yang di rumah kadang-kadang, ya, Pak istri, suami, waduh ya, suami mungkin istrinya nyebelin banget ya. Nah ya, atau yang sudah pernah ditinggal untuk selingkuh, waduh itu tambah nyebelin banget. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan tetap mengasihi, ya, sekalipun nyebelin tetap mengasihi. Kalau ada teman yang nyebelin kira-kira gimana? Dia datang. Atau kalau pergi, nggak usah diajak. Dia nyebelin gitu ya. Dia troublemaker. Kalau begitu ada dia, semua jadi kacau. Gitu ya. Nah, atau kita rangkul, nggak apa-apa. Tapi dia kan nyebelin Bu Ana. Ya sudah, yuk kita rangkul yuk, biar dia jadi orang yang nggak nyebelin. Amin. Aminnya kayaknya berat banget. Amin. Emang di rumah ada yang nyebelin ya? Ada. Oh ada katanya di rumah. Nah,
Begini, firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan begini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, sama ya, kita berkata, aku mengasihi Tuhan, ya. Tetapi ia membenci saudaranya, ya. Tadi yang sukanya nyebelin dia benci. Benci, aku nggak mau lihat lagi. Ya. Jadi kalau dia jadi WL, aku melihatnya ke belakang aja. Memuji menyembahnya, loh kok Bu itu depannya situ? Nggak mau lihat. Nah itu ya. Nah dikatakan apa? Ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Sama katakan pendusta. Tanya, kamu pendusta apa bukan? Tanya sebelahnya, coba ditanya sebelahnya, kamu pendusta apa bukan? Tadi pagi marah-marah sama siapa kamu? Ya. Nah, kalau kita ada dengki, kesal hati sama saudara kita, atau kesal hati pada keluarga kita, pada anak atau mantu kita, nyebelin itu mantu ya. Itu kalau belanja ya, untuk dirinya sendiri belanjanya mewah-mewah, tapi kalau ngasih mertuanya ngasih kesal gitu dia bawaannya ya. Tapi hari ini kita belajar, yang membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Kita semua nggak mau jadi pendusta kan? Amin. Amin. Amin ya. Ini luar biasa. Di tempat ini saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang membenci saudara kita sehingga kita disebut pendusta. Nah, sekarang itu ciri yang pertama tadi apa? Berbuat Baik pada siapa? pada siapapun, pada yang baik aja Bu Hana, yang nggak baik tinggalin aja. Itu nggak firman Tuhan loh. Yang firman Tuhan berbuat baik kepada siapapun, ya apapun kulitnya, apapun status sosialnya, ya mungkin dia seorang janda atau status sosialnya orang yang pekerja, ya. Tapi kita nggak mau beda-bedain, ya. Kita mau apa? Berbuat baik kepada siapapun. Sama-sama katakan berbuat baik pada siapapun. 3, 4. Berbuat baik pada siapapun. Nah, ya, berbuat baik kepada siapapun. Sekarang berbuat baik pada siapapun itu termasuk apa? Nggak boleh, nggak ada syaratnya. Jadi jangan pakai syarat. Aku mengasihi dia kalau dia bawa hadiah buat aku. Nggak boleh, nggak ada syaratnya. Aku mau kalau, ya ada syaratnya kalau. Tapi kita ingat Tuhan Yesus mati di kayu salib ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Barang siapa itu artinya apa? Semua yang percaya tidak binasa. Ya. Jadi siapa aja, nah, ya, tanpa syarat ya. Kemudian ketika ada temen yang nyebelin tadi, coba yang temen yang nyebelin sini. Yang nyebelin ini ya. Nah biasanya kalau ada temennya nyebelin ini, emangnya lu siapa? Gak mau negur, gue juga gak negur. Emang lu siapa? Apalagi kamu cuma single kan? Aku kan koordinator. Gak mau negur, aku gak mau ya. Kamu harus kasih good moment dulu sama saya. Enak aja. Saya kan lebih tua, saya pangkatnya lebih tinggi. Begitu apa begini? Enggak. Tetapi firman Tuhan katakan balaslah kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau perlu ajak dia ngopi, ya. Yes. Setuju? Tapi praktek dong, praktek. Jangan cuma ngomong setuju aja. Nanti jangan lupa kalau ngopi ajak saya. Nah ini ya, ajak ya. Balas kejahatan dengan kebaikan. Ya. Coba tadi muka jahatnya gimana? Hari ini kamu cantik sekali. Membalas dengan kebaikan, menyapa.
gimana hari ini? Kamu masak apa? Masak sayur sop. Oh, kalau gitu gini aja. Aku ajak kamu ke kafenya Ibu Ratna gimana? Yang bayar siapa? Loh, tenang aja. Yuk. Diajak masih sombong. Kebeling pengen aja. Kalau tidak hidup di dalam kasih, kepengen buat getak. Aku sudah merendahkan diri aja. Dia balasannya kayak gitu. Ayolah Ter, ada menu baru kata Bu Ratna, ada menu baru. Yuk. Nggak doyan. Ya udah gini aja. Kamu nggak usah makan tapi kamu nemenin aku yuk. Emang saya siap. Sorry ya, emang situ siap. Gini. Kita kan mau rekaman. Nanti aku pengen aja kamu rekaman. Yuk kita ngobrol dulu. Ayolah Ter, ya. Ayolah. Buang badan. Kasih tepuk tangan ini aktor luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jahat tapi jangan dibalas dengan Kejahatan. nanti sampai di sini tiba-tiba Tuhan kasih supaya kita praktek loh. Ya. Biasanya kalau dapat firman langsung disuruh Tuhan praktek. Ingat, begitu ada yang jahat kita harus balas dengan kebaikan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pernah ya ada pelayan Tuhan ngeselin banget ya. Emang lu siapa gitu ya? Gua kan koordinatornya. Enggak di tempat ini, bukan di UMAS. Kemudian saya tahu firman ini, langsung saya beli makanan. Pesan dong makanan gitu ya. Saya bawain. Ini cobain, ini menu baru ya, cobain. Terus disingkirin gitu ya. Saya cuma ya udah nggak dimakan ya nggak apa-apa. Minggu depannya saya bawain lagi. Saya telepon, saya bawain lagi. Bukan berarti saya mengalah, bukan. Tetapi saya sedang mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Bukan berarti saya kalah, bukan berarti saya salah. Tetapi saya sedang mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Saya mempraktekkan, saya mengasihi sesama manusia. Saya mengasihi Tuhan. Amin. Kalau ada temen yang gitu, praktek ya. Bawain itu makanan ya. Kamu suka enggak ya? Siomennya Vivi itu waduh enak banget. Aku bawain ya. Gak usah. Jawabannya begitu gak usah. Tapi kita bawain. Nah, saya percaya hatinya akan diubah Tuhan. Ketika kita lakukan firman Tuhan, hatinya diubah Tuhan. Amin. Yang penting kita lakukan firman Tuhan. Oke, yang kedua. Kalau tadi yang pertama, ketika kita bawain makanan berbuat baik pada dia, itu sama dengan apa? Kita menaruh bara api di atas kepalanya. Mendidih apa mendidih? Mendidih, gitu ya. Nah, ya ini gambarnya ya, menaruh bara api di atas. Ya. Kemudian ingat, kita harus mencari, mengusahakan perdamaian dengan sesama teman, dengan sesama pelayan Tuhan, dengan sesama penari, dengan sesama kelompok. Harus mengupayakan perdamaian ya. Oke, sekarang kita kedua. Yang pertama tadi apa? Berbuat baik pada semua orang. Yang kedua apa? Menerima apa adanya ya. Menerima apa adanya. Satu hari Tuhan Yesus diperhadapkan dengan wanita yang kedapatan sedang berbuat zina, diseret itu sama imam-imam itu, orang Farisi, Saduki diseret, imam-imam seret. Ini sudah melakukan gini. Tuhan Yesus cuma ngomong, barang siapa tidak berbuat dosa, lempari, pertama kali melempari dia dengan batu. Gak ada satupun, semua orang pergi. Kemudian apa yang terjadi? Di sini kita melihat Tuhan Yesus terima dia, menerima orang yang berzina, yang berbuat dosa. Tuhan Yesus terima, diampuni dosanya dan Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi.
Loh, kita ini siapa? Ya, kita ini siapa? Kok nggak mau terima dia? Boleh lagi sekali lagi. Ya, boleh sekali lagi. Wani piro katane, wis semua gampang. Ya. Ini kita ini siapa? Kok sampai mau mengucilkan dia, tidak terima dia? Ya. Teman-teman, udah jangan ajak Esther, ya, jangan ajak dia. Ya, itu troublemaker, jangan ajak dia. Loh, kita ini siapa? Kita ini siapa? Tuhan aja menerima perempuan yang berdosa. Tuhan terima, orangnya diterima, tetapi dosanya sudah diampuni, ya, dipergikan. Mari teman-teman yang kurang baik, ya, kita rangkul, kita terima, ya, apa adanya. Nah, ini kita harus belajar, ya. Thank you. Ya, kita harus belajar. Setiap orang itu punya masing-masing. Dulu saya nggak bisa terima. Kalau ada rapat, ya, ini ngusulin ini ngusulin ini. Saya kesel hati, saya mulai bertanduk. Kurang ajar ini, ya, semuanya kurang ajar. Semuanya pengen semua kurang ajar. Saya tidak pernah tahu. Tetapi kita harus mengerti, setiap orang itu punya masing-masing karakternya, punya masing-masing talentanya, punya masing-masing kepribadiannya, punya masing-masing kebiasaannya. Contohnya, ya, ada orang yang ada salah satu pelayan Tuhan, dia selalu teliti, ya, teliti. Ini nggak bisa begini, ini harus diusut sama dia. Saya gini, capek deh. Karena nggak ngerti, tetapi ketika ngerti saya, wih, orang ini luar biasa. Dia perfeksionis, ya, tidak boleh ada yang salah. Oh, ini luar biasa. Waduh, Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan bukakan, terima kasih Tuhan. Aku dikasih orang yang luar biasa, punya teman yang luar biasa, orang yang perfect yang luar biasa. Kalau ada yang salah langsung dibetulkan. Bu, ini nggak bisa gini. Ini harusnya begini. Saya, ini harus mengerti, setiap orang ada pribadinya masing-masing. Amin. Amin. Sekali lagi, ini orang yang kesasar ini, halo, belum kelihatan orangnya, suaranya udah dengar dari jauh. Ya, coba praktekkan. Belum lihat orangnya, suaranya udah halo, Elgibor, ayo kumpul. Nah, itu ya, ini ketuanya, bukan ketuanya, pengurusnya di Elgibor. Kalau saya nggak ngertiin dia, saya gini, nyebelin amat itu, MPO itu apa ya? Minta perhatian orang, MPO banget dia mah, orangnya nyebelin banget. Orang teriak, kita nggak teriak juga udah dengar, MPO banget. Kalau saya tidak bisa menerima dia, ya, saya ngata-ngatain MPO dan sebagainya. Kenapa? Padahal sifatnya dia memang begitu. Dia adalah orang yang periang. Halo, ada Bu Sinta hari ini, keren Bu Sinta, rambutnya disisir. Wah, ini modelnya yang begitu loh. Di depan aja nggak bisa diem. Memang modelnya begini, ya. Saya nggak bisa. Nyebelin amat MPO, nggak bisa diem lagi di panggung. Nah, ya. Tapi saya harus terima dia apa adanya. Amin. Amin. Seperti Tuhan Yesus menerima perempuan yang berdosa apa adanya. Ya. Dosanya kita benci, orangnya kita terima apa adanya. Nah, ini ya, beda ya, berbeda. Terima kasih Esther. Ya. Jadi kita harus lihat kelebihannya dan kekurangannya. Ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya, halo. Langsung saya tangkap, oh yes. Orang ini dijadiin penangkap jiwa, penjala jiwa. Ya, saya kamu ikut nganu ya, ikut kelompok Elgibor, kamu ikut. Sampai tadinya dari satu orang, dua orang, sampai Elgibor itu sampai 21 orang, itu luar biasa. Kasih tepuk tangan. Ya. Mengerti kelebihan dan kekurangannya.
Dan kita bisa, suami kita, suami. Ketika saya nggak ngerti suami saya seperti apa, sudah menikah sudah lama gitu, tapi nggak pernah ngerti, tidur bareng nggak pernah ngerti. Yang ada berantem pagi siang sore malam, pagi siang sore, yang ada nggak cocok. Memang kami nggak pernah cocok. Saya suka jalan-jalan, dia suka tidur. Jadi kalau jalan-jalan pergi, langsung dia masuk hotel tidur. Saya pengen jalan, ayo dong pergi dong jalan-jalan. Bentar aku tidur dulu. Nah gitu, bisa marah, bisa berantem. Tetapi ketika saya mengerti, saya harus terima dia apa adanya. Ya, dia suka tidur, ya tungguin aja sampai dia bangun. Sehingga kita hidup di dalam kasih Kristus. Amin. Amin. Sehingga kita nggak gondok dan kita marah-marah dan nggak jadi berkat, nggak jadi teladan. Tapi kita mau hidup di dalam kasih. Sama-sama katakan hidup dalam kasih. Ngerti kekurangan dan kelebihan. Ya. Suami saya itu banyak mengajarkan kepada saya. Value-value yang saya nggak pernah dapat di gereja atau nggak pernah dapat. Value-value yang diajarkan pada saya. Saya sampai Tuhan terima kasih untuk seorang suami yang luar biasa ya. Mungkin kalau untuk berada di depan ini saya bisa berada. Suami saya, dia ada di belakang yang paling ujung, yang paling nggak kelihatan gitu ya. Tapi dia menopang, dia support saya. Nah ini ada kekuatan, ada kelebihannya. Jadi kita sama-sama mau belajar, kita hidup di dalam Kristus. Amin. Amin. Supaya kita jadi terang ya. Nah yang ketiga sekarang, coba dibaca 3, 4. Perkataannya penuh kasih. Membacanya lemes ya. 3, 4. Perkataannya penuh kasih. Perkataannya penuh kasih. Jadi perkataannya jangan yang nyebelin ya. Hati yang jahat ya. Ini tadi bisa begini, berdiri lagi. Kan MPO. Tetapi dia dikasih Tuhan dan diurapi Tuhan. Ini tadi menggambarkan yang marah-marah tadi, marahnya gimana? Gimana banget sih? Bisa diem gak sih? Duduk diri, emang gak capek? Nanti enggak tak kasih PK kamu. Begini ya. Dia marah-marah ini jahat. Bicaranya jahat. Kok bisa bicaranya jahat? Semua dari hatinya ya. Karena tadi dia lagi mangkal sama tukang sayur di depan ya. Tukang sayurnya lagi nyebelin. Jadi yang di hatinya kemarahan. Ketika berjumpa dengan saya, yang diungkapkan semuanya marah, sebel, itu dari hati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, ketika saya tahu firman ini, saya cek diri saya. Ini perkataan saya kok mulai pedes begini. Saya cek, ada yang gak beres. Selalu ada yang gak beres kalau lagi pedes gini. Tapi kalau sininya beres, hatinya beres, bicara kita shalom ya, apa kabar? Esther kamu cantik sekali hari ini pakai baju cibi-cibi. Nah ini, tapi kalau hatinya lagi kotor, nggak mungkin bisa bicara seperti itu. Ya. Nah kita harus belajar perkataan kita, perkataan penuh kasih. Silakan duduk. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yuk kita lihat gambar ini, hati dengan bibir. Kita lihat gambar hati dan ini ya. Apa yang meluap dari hati keluar lewat bibir. Yang ada di unek-unek di hati keluarnya lewat bibir dan perkataan. Perkataan dan perbuatan kita. Saya dulu jengkel, saya pernah cerita. Awal-awal menikah saya nggak suka itu memasak. Saya memasaknya tuh culang. Karena saya benci sekali, nggak mau masak itu. Itu kemarahan, marah saya nggak keluar lewat ini tapi lewat perbuatan. Nah ini begini ya, meluap dari hati ya, itu keluar dari bibir kita, keluar dari
tingkah laku kita. Oleh karena itu, supaya perkataan kita perkataan penuh kasih, kita harus hidup di dalam kasih Tuhan. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Nggak bisa habis ya, nyanyinya nyambung terus. Hidup di dalam kasih. Every morning kita bicara sama Tuhan, penuhiku dengan kasih-Mu Tuhan. Membaca firman itu sedang memasukkan kasih Bapa itu dalam hidup kita. Amin. Amin. Ketika mendengarkan firman, sedang memasukkan kasih Bapa dalam hidup kita. Amin. Amin. Oleh karena itu, jangan bergaul dengan orang-orang yang mulutnya bocor. Kita mengasihi tapi kita tidak bergaul erat-erat dengan dia, ya. Nah, ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa hatinya jahat? Kenapa hatinya jahat? Kenapa? Karena dia tidak jaga hati, dia tidak jagai hatinya. Ya. Begitu orang ini ya, orang hidup banyak tadi bisa perkataan jahat, perkataan baik, bisa masuk ya, masuk. Tetapi kita mau saring, screening ya. Kita mau semua yang jahat yang masuk. Kalau yang baik itu menimbulkan kebaikan, yang jahat yang masuk. Ini harus diproses. Kalau nggak diproses jadi akar pahit. Akar pahit kalau tidak diproses diselesaikan. Kalau kita nggak doa, kita minta, kita menyelesaikannya dengan Tuhan, akar pahit ini menjadi apa? Menjadi bicara yang jahat, perbuatan yang jahat. Orang bisa sampai bunuh suaminya atau istrinya gara-gara akar pahit dalam hidupnya. Yuk sama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pelayan Tuhan ya. Kalau akar pahit itu ada dalam hidupmu, perkataanmu itu gak pernah baik, perkataanmu itu selalu jahat, selalu negatif thinking. Tapi hari ini kita mau belajar biar kasih Bapa itu ada dalam hidup kita, mengubah yang tidak baik menjadi baik, yang jahat menjadi baik. Kita berproses, kita minta ampun sama Tuhan. Ketika hati kita terluka, kita cenderung akan melukai orang. Kita gak terima, kita melukai orang. Di rumah yang ada anak yang kita maki-maki, gak ada anak, kucing kita maki-maki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi hati-hati dengan perkataan kita. Biarlah perkataannya adalah perkataan yang membangun, perkataan firman Tuhan, perkataan apa lagi? Perkataan yang membangkitkan semangat, perkataan yang menyembuhkan, perkataan apa lagi? Perkataan nubuatan ada dalam mulut kita. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan lagi ada perkataan pahit dalam hidup kita. Amin. Amin. Nomor berapa itu tadi? 3. Nomor 1 apa? Berbuat baik pada semua orang, pada siapa saja. Kedua, menerima apa adanya. Ketiga, perkataan kasih. Yang keempat, mengampuni. Ya. Nah, mengampuni ini, ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar mengampuni. Kalau kita nggak melepaskan pengampunan, sampah-sampah itu ada di sini kita, di hati kita. Sampah kemarahan, sampah kejengkelan, sampah sakit hati, sampah nyebelin ada di sini semua. Kita harus lepaskan pengampunan. Kita lepaskan pengampunan pada yang bikin salah. Enak aja ngampuni Bu. Oh dia yang salah kok, saya yang suruh mengampuni. Oh dia yang salah, jelas-jelas dia yang salah kok, saya yang suruh mengampuni. Mengampuni tidak ada hubungannya dengan orang yang membuat kesalahan. Mengampuni adalah untuk kebaikan kita, hadiah bagi kita. Ketika kita mengampuni, kita sedang memberi hadiah pada hidup kita.
Ini tadi saya dikasih hadiah, ya. Ini tadi saya dikasih hadiah. Demikian juga begitu. Ketika saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya nggak peduli orangnya itu, saya nggak peduli. Nggak ada hubungannya. Mengampuni adalah diri kita berhubungan dengan kita. Ketika kita mengampuni, kita sedang menghadiahkan kasih Allah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin, amin. Hari ini coba ingat, atau Roh Kudus mengingatkan kita. Mungkin kita ada kesal hati pada seseorang. Kita mau katakan, Tuhan, hari ini firman-Nya mengampuni, aku nggak mau, aku nggak bisa, nggak akan pernah bisa. Kita itu nggak akan pernah bisa untuk mengampuni kalau bukan Roh Kudus sendiri. Amin. Amin. Nyebelin, seperti tadi ya, saya nggak ada apa-apa, sialan, nyebelin banget. Apa? Di belakang memfitnah, di belakang ngomongin, menjelek-jelekan, sakit, hati ini sakit, nggak akan pernah bisa ngampuni, tidak akan pernah. Apalagi serumah dengan suami yang nyeleweng, atau serumah dengan istri yang nyeleweng, nggak akan pernah bisa ngampuni. Tapi hari ini kita belajar ngampuni bukan berbicara tentang orang lain. Ngampuni berbicara tentang memberi hadiah dalam hidup kita. Amin, amin, amin. Memasukkan Allah dalam hidup kita, supaya sampah hidup kita ini dibuang, supaya nggak ada lagi sampah dalam hidup kita, supaya bicara kita bicara tentang Tuhan, tentang kasih, dan kita hidup di dalam kasih. Bu Hana, tapi ngampuni gimana Bu Hana? Ngampuni itu nggak susah. Hari ini mengampuni masih keinget-inget lagi, masih ngeselin banget, tapi ngeselin ya. Tapi Tuhan, aku mau mengampuni, tapi ngeselin ya. Dengan berjalannya waktu, nimbul lagi kesalahan, kita mengampuni lagi. Tuhan, aku melepaskan pengampunan. Jangan lagi, ingat kata-katanya, nyebelin, katanya tadi nyebelin. Ya. Ingat lagi. Aku mau mengampuni. Terus sampai 77 kali 7 kali. Sehingga kita nggak melihat lagi, sehingga kita nggak keinget lagi. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya nggak panjang-panjangkan ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita sakit hati, ketika kita sakit hati, ngeselin, ini orangnya ngeselin banget ya. Dia itu ngata-ngatain, ya, memfitnah. Ketika kita kesal hati, kita seperti sedang minum racun maut. Yang mati siapa yang mati? Saya mengharap dia yang mati, tetapi yang minum racun saya yang mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yuk kita lepaskan itu pengampunan. Jangan ada sakit hati dalam hidup kita. Cara mengampuni nggak susah. Kalau ngomong susah itu iblis yang kasih intimidasi. Kita sadar, kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku akui Tuhan, aku marah loh sama dia. Dia ngata-ngatain aku, dia memfitnah aku. Aku marah loh sama dia. Aku marah Tuhan. Aku dikata-katain. Kemudian apa? Setelah kita sadar, kita akui, Tuhan, aku marah sama dia. Kemudian apa? Kita lepaskan pengampunan ya. Saat ini Tuhan, aku lepaskan pengampunan atas sebutkan namanya, atas si A ya. Dia sudah ngata-ngatain aku, membuat aku kecewa, membuat aku sedih ya. Aku melepaskan pengampunan dalam nama Yesus ya. Kemudian kita mulai doakan buat orang yang menyakiti kita ya. Kita mulai doakan, aku lepaskan pengampunan, aku memberkati hidupnya ya, aku memberkati dia. Kita doakan kebaikan dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi orang yang hidup di dalam kasih, tadi ada 4 poin. Poin yang pertama apa? Berbuat baik pada siapa saja. Yang kedua, menerima apa adanya. Yang ketiga,
Yang keempat, yuk saya minta worship leader sama tim. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kamu kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku akui dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini kalau Tuhan ingatkan sesuatu dalam hidup kita, mungkin Tuhan ingatkan tiba-tiba ada gambar atau ada gambar orang yang nyebelin. Saat ini kita mau hidup di dalam kasih Kristus. Mari kita lepaskan pengampunan. Gak bisa, gak bisa. Gak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Roh Kudus sendiri akan memampukan kita. Yuk kita bangkit berdiri. Katakan kau kagumi Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Biar musik sendiri melantunkan lagu ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biar musik sendiri melantunkan lagu ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini waktunya gak lama, tapi saat ini gunakan, bereskan. Kalau Roh Kudus sedang berbicara pada kita, mungkin ada seseorang yang membuat kita, pekerjaan kita menjadi bangkrut. Ada seseorang yang mengambil hak kita, merampas hak kita. Atau ada wanita lain yang mengambil suami kita. Atau siapapun yang menyakiti
bahwa engkau sedang berada di dalam kekecewaan. Engkau sedang berada di dalam sakit hati. Katakan pada Tuhan, Tuhan, akui di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, aku akui Tuhan, aku sedang kecewa. Mungkin kau sedang kecewa dengan suamimu atau dengan istrimu. Mungkin kau sedang kecewa dengan teman sepelayananmu. Mungkin kau sedang kecewa dengan bapak rohanimu. Mungkin kau sedang kecewa dengan orang-orang di sekitarmu. Tapi saat ini, akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku akui Tuhan, aku kecewa Tuhan. Aku akui Tuhan, aku sakit hati. Aku kesal Tuhan, aku kesal. Tapi hari ini Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu. Aku mau melakukan firman-Mu. Aku mau melepaskan pengampunan. Angkat tanganmu, lepaskan pengampunan. Katakan Tuhan, aku mengampuni suamiku yang suka menyakiti hatiku. Katakan Tuhan, aku mengampuni anakku, sebutkan namanya, yang selalu menyakitkan hatiku. Akui di hadapan Tuhan. Akui bahwa engkau sakit hati, engkau kecewa. Mulai lepaskan pengampunan. Aku melepaskan pengampunan atas suamiku. Aku melepaskan pengampunan atas temanku. Aku lepaskan, sebutkan namanya. Aku lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Pengampunan terjadi, pengampunan mengalir dalam nama Yesus. Mulai berkati teman, mulai berkati orang-orang yang menyakitimu. Aku melepaskan berkat Allah mengalir atas, sebutkan namanya. Aku lepaskan berkat Allah terjadi. Aku lepaskan berkat Allah mengalir. Syaralala. Turunkan tangan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai diri aku akui, kasih-Mu tiada Sungguh tidak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan. Kasih Tuhan sempurna, kasih Tuhan tanpa balas jasa, kasih Tuhan menerima kami apa adanya. Dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau selamatkan hidup kami. Amin, amin. Terima kasih buat firman-Mu, buat pesan firman-Mu buat kami semua. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku. Kita mau adakan sedikit tebak-tebakan ya. Oma dan Opa ini pasangan yang melayani di tempat ini, Pak Petrus dan Bu Rita. Mana yang Bu Rita? Nah, angkat tangan coba. Nah, Pak Petrus. Nah, ini pasangannya ya. Bu Yanti, Pak Stefanus. Nah, Oma dan Opa. Jadi ini Pak Stefanus adalah suaminya Bu Yanti ya. Mungkin yang belum tahu sekarang tahu. Nah, Pak Stefanus nikah udah berapa tahun, Pak?
27 tahun. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, pakai terus. 24 tahun. 24, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Kemudian pertanyaan pertama Bu Cirata, ayo. Pak Anus dulu ya. Balik. Pertanyaannya buat si Pak Pak, berapa tanggal lahir Ibu Yanti? 11 Oktober. Betul Bu Yanti. Salah. Berapa? Oh ya, 14. Benar, 100. 100. Terus yang kedua, nomor sepatunya Ibu Yanti. 7. Pasti murah hati, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus ya. Pertanyaannya, berapa tanggal ulang tahun saya? Nggak tahu kan? Yang tahu adalah suami saya. Oke, pertanyaannya seperti ini. Kita mengenal arti kasih. Di dalam bahasa Yunani, kasih itu ada 3. Ada kasih kepada sesama yang disebut kasih kepada pasangan, maksudnya lawan jenis, namanya apa? Eros. Kasih kepada sesama namanya philia, dan satu lagi kasih kepada Tuhan. Apa arti kasih kepada Tuhan? Saya nggak tahu yang mana. Oh, yang Agape, beda. agape, kasih agape. Kasih agape. Tunggu dulu. Yang mana sih? Ya, udah. Agape. Oke, silakan Ibu maju ke depan, duduk diri di sini. Oke. 1. Saya apa? Sorry Pak Petrus, nanti dibantu sama itu dulu baru dikasih ya Pak ya. Diri sama 7 tangan aja. Ya, diri sama 7 tangan, jangan langsung dijawab. Nanti jawabannya saya ya. Yang kedua. Tadi di dalam firman Tuhan, itu ada 4 poin. Belum. 4 poin bagaimana saya marah-marah. Nah, belum selesai saya udah sebutkan kata-kata saya waktu marah-marah tadi apa? Salah kan? Jadi pertanyaannya kayak gitu. Udah gini aja deh, musik. Main aja. Siapa yang tahu lagu apa ini? Bangkit berdiri. Sebelah kiri. Mana? Oke. Apa? Salah bayar ya? Iya, Om itu. Iya benar, terus ya. Iya. Lagu apa? Betapa besar kasihmu. Coba saya mau tahu dulu nyanyinya gimana? Betapa besar kasih Ya, oke, maju. Tuhan. Ya udah ya sudah maju. Soal nomor 3 masih banyak teman. Tadi 1, 2, 3.
Ini duduk dulu ya, jangan ada yang curang berdiri ya. Apa judul khotbah hari ini? Cimaria. Oh Cimaria katanya. Mana? Bu Hana, coba boleh kasih mic-nya? Tunggu sebentar. Apa Cimaria? Hidup di dalam kasih Bapa. Betul Cimaria maju. Soal nomor 3. Enak ya. pulang kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ibadah umat saat ini. Tuhan, siang hari ini Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami boleh berkumpul satu dengan yang lain. Terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan. Tuhan, kami percaya firman yang ditabur tidak akan sia-sia, tapi boleh masuk ke dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam hidup kami.
Kami berdoa buat Ibu Hana Tuhan yang sudah memberikan firman-Mu, memberitakan firman-Mu untuk kami semuanya. Kau berkati Ibu Hana, berkati pelayanannya, berkati keluarga, suami dan anaknya Tuhan, sertai Tuhan. Kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna untuk Ibu Hana Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur untuk pemilu yang aman, yang damai. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah berikan calon presiden yang terbaik untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih untuk situasi yang aman, damai dan terkendali. Kami percaya Tuhan pegang kendali dan pegang kuasa atas bangsa kami Indonesia. Juga buat oma opa yang datang pada siang hari ini Tuhan, terima kasih Kau berkati oma opa semuanya, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, anak, menantu, cucu, cicit, semuanya Tuhan sertai Bapak. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna untuk oma opa di tempat ini. Dan sebentar Tuhan, jika kami boleh pulang saat ini Tuhan, kami mohon Tuhan penyertaan Tuhan sempurna untuk kami, agar kami semuanya boleh sampai di rumah selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, kita buka hati kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Bapa. Biar berkat kasih karunia dari Bapa mengalir atas Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, terlebih berkat kekuatan untuk berjalan, untuk terus berada di dalam kasih Bapa. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Sama-sama yang diberkati dan mengasihi Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.